Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan sekarang yang membutuhkan bantuan itu begitu banyak. Saya suka bingung kalau ada sedikit rezeki, siapa yang harus saya prioritaskan? Tolong dijelaskan urutan siapa saja yang harus saya prioritaskan untuk dibantu. Terima kasih Ustadz. Ya, teman-teman sekalian, kepada siapa saja urutan kita berbuat baik. Ya kalau rezeki kita luas ya siapapun kan gitu. Tapi benar juga ketika kita terbatas, ya urutannya gimana? Nah gitu ya. Ada urutan yang akan saya sampaikan, tapi tetap nanti kembali kepada siapa yang paling membutuhkan. Ya, siapa yang paling membutuhkan. Tapi saya akan sebut dulu urutannya. Karena Anda kan minta supaya Pak Am coba sebutkan urutannya. Oke. Anda buka surat An-Nisa ayat 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Nah, jadi ingat, beribadahlah kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, tolong diingat, kalau Anda bertanya, Ustadz, kepada siapa saya berbuat baik? Urutkan, coba urutkan. Oke, 1, berbuat baiklah nomor 1 pada ayah bundamu, pada ibu bapakmu, ya, gitu. Yang kedua, wabidhil qurba, saudara-saudara dekat, kerabat dekat. Jadi, dzil qurba itu kerabat dekat. Kerabat dekat itu yang ada hubungan darah. Paman, uwa, bibi, itu kan kerabat dekat ya. Kemudian adik, kakak, keponakan. Nah, itu kerabat dekat. Jadi, kalau Anda mau berbuat baik, kerabat dekat. Bahkan ketika kita mau memuliakan anak yatim, Allah menegaskan yatiman dza makrobah. Coba perhatikan yatim yang ada dalam lingkaran kekerabatan. Nah, ini sama dengan surat An-Nisa ayat 36. Apa? Wabil walidaini ihsana, urutannya ayah bunda, wabidhil qurba, kerabat dekat, wal yatama, yatim. Yatim yang kerabat dekat. Wal masakin, miskin yang kerabat dekat. Nah, gitu. Ya. Jadi miskin tapi ada kerabat dekat. Yatim ada kerabat dekat. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Nah, tetangga dekat. Sahabat dekat. Jari dzil qurba itu tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga jauh, ya. Ini Pak Am, tetangga dekat, tetangga jauh bagaimana? Ya, tetangga dekat secara fisik. Jadi kalau rumah saya ini nempelnya dengan siapa? Nah, itu coba kita harus berbaik-baik kepada tetangga dekat, gitu. Kenapa? Ya, kalau ada apa-apa kan tetangga dekat yang paling duluan. Nauzubillah misalnya ada kebakaran, masa tetangga jauh? Ya tetangga dekat. Ya, begitu. Wasahibi bil jan, teman dekat. Sahibi bil janbi itu teman dekat. Jadi tetangga dekat, teman dekat. Nah, kalau teman dekat kan belum tentu fisiknya dekat, benar nggak sih? Boleh jadi teman Anda di Garut, Anda di sini tapi dekat. Nah, coba perhatikan kalau memang dia perlu bantuan, teman dekat ya. Nah, wabnis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kehabisan bekal dalam perjalanan. Termasuk ya, ada sejumlah anak-anak kita yang jauh dari orang tuanya. Dia kuliah di sini, mencari ilmu, itu ibnu sabil sebenarnya. Ya, atau ada orang yang kehabisan bekal, dia tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena tidak ada uang ongkos pulang. Nah, itu namanya ibnu sabil.
Jadi Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan berbuat amal soleh, berbuat kebaikan gitu. Pernah kita lagi sholat ya, lagi sholat, ada berlima kita ngejejer, lalu dikasih uang. Kata orang Sunda dikepelan lah gitu ya, diambil tangannya, simpen. Nah, ditempelin gitu. Nah, pas sisanya, jadi dia bawa segepok gitu, teman-teman jamaah umroh tuh ngederet dengan saya gitu. Nah, temen yang ujung dulu kasih 100. Nah, pas saya sisanya gitu. Terus jamaah tuh nanya, "Pak Am, kita dikasih duit nih." Ya kan gitu. Halal enggak? Halal. Ari Pak Am sabaraha? Pas saya lihat, saya mah $300, 3 lembar. Teman-teman yang lain mah $100, satu, saya dikasih 3 kan gitu. Pak Am, iya teh halal tuh. Halal, cek saya teh. Loh, kenapa? Kita ini oleh mereka dianggap Ibnu Sabil. Makanya jangan salah, suka ada yang sedekah. Coba lagi musim haji itu. Orang sana yang kaya itu sedekahnya 2 kontainer kan gitu. Kenapa? Karena kita ini dianggap walaupun orang yang berhaji itu kaya, tapi dianggap orang yang sedang melakukan perjalanan ibadah, Ibnu Sabil. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami seperti yang saya alami dan jamaah, saya dikasih $300, yang satu 100. Waktu nanya, "Pak Am, ya teh halal?" Halal. Karena kita ini Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan ibadah. Nah, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang ada di tanganmu. Sekarang hamba sahaya sudah tidak ada. Ya tentu saja orang-orang yang dekat membantu kita secara fisik. Ya. Nah, kan ada mungkin Anda punya rumah di situ ada tukang kebun, tah eta teh kade tah harus jadi prioritas untuk berbuat baik. Ada tukang kebun, ada asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun ngebantu Anda. Nah, itu tuh kudu jadi prioritas. Ya. Kasarnya gini, ari anak batur dibantu, ari anak tukang kebun teu dibantuan. Nah, jangan sampai keluar kata-kata gitu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ini Anda bertanya, Pak Am urutannya bagaimana? Sok Anda baca surat Al-An'am ayat 36. Orang tua di sini orang tua kita dan orang tua istri kita. Karena kalau sudah menikah mah tidak ada istilah ibu kamu, yang ada ibu kita. Bukan bapak kamu, yang ada bapak kita. Jadi orang suka nanya, mana yang harus didahulukan, mertua apa orang tua? Nah, balik yang saya bilang tadi, mana yang paling membutuhkan? Ya, bisa saja orang tua istri kita lebih membutuhkan, ya kita dahulukan. Atau orang tua kita, Pak, yang lebih membutuhkan, ya istri kudu berlapang hati mendahulukan. Jadi urusan apakah harus mertua ataukah orang tua, tanya siapa yang paling membutuhkan. Tapi tetap ini di ranking pertama. Orang tua dan mertua itu ranking pertama untuk kita perlakukan dengan baik, untuk kita bantu, ya. Karena ada kalimat wa'ati dzil qurba haqqahu di ayat lain. Hendaklah kamu berikan haknya kepada kerabat dekat. Yang di sini dijelaskan adalah ayah bunda, termasuk di dalamnya mertua laki-laki dan mertua perempuan. Lalu kerabat dekat, lalu yatim yang ada kekerabatan, miskin yang ada kekerabatan, kemudian tetangga dekat, ya, wal jaril junub, jadi tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman yang dekat, dan orang yang sedang dalam perjalanan ibadah. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Itu jawabannya, wallahu a'lam bissawab.